Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Ulfa Fadilah. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang simpanan dana tabungan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu: pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian simpanan dana tabungan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis simpanan dana tabungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat membuat rekening tabungan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita membahas materi tentang simpanan dana tabungan, ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu. Ada yang tahu nih gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar celengan. Seperti kita tahu, celengan biasa kita gunakan untuk menyimpan uang. Bahkan dulu kecil, kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk belajar menabung. Dari sisa uang jajan kita sisihkan, kemudian kita tabung di celengan. Nah, anak-anak ibu, sekarang sudah ada simpanan dana tabungan yang dimana uang kita akan disimpan di bank. Tentunya keamanan uang kita akan lebih terjamin dibandingkan kita menabung di celengan. Nah, jadi apa ya simpanan dana tabungan itu? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak bank dengan pihak si penabung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis simpanan dana tabungan. Anak-anak ibu ada yang tahu apa saja jenis-jenis simpanan dana tabungan? Jenis-jenis simpanan dana tabungan itu ada 7. Pertama, tabungan konvensional. Kedua, tabungan berjangka. Ketiga, tabungan anak. Keempat, tabungan haji. Kelima, tabungan KU. Keenam, tabungan giro. Ketujuh, tabungan investasi. Pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional merupakan jenis tabungan yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Karena selain nasabah bisa mengambil uangnya kapan saja, tabungan konvensional memiliki fasilitas dan layanan yang memudahkan nasabah dalam menyimpan dan menarik uangnya. Fasilitasnya seperti nomor rekening, kartu ATM atau anjungan tunai mandiri, buku tabungan, dan sekarang sudah ada mobile banking yang dimana kita bisa menyimpan dan menarik uang kita hanya menggunakan smartphone saja. Di tabungan konvensional, nasabah akan mendapatkan bunga yang berkisar antara 0,5% hingga 2%, tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Akan tetapi, nasabah akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya, yang nominalnya tergantung dari tipe kartu nasabah. Jenis yang kedua yaitu tabungan berjangka. Kalau tadi tabungan konvensional, nasabah bisa mengambil kapan saja uangnya, berbeda dengan tabungan berjangka, karena tabungan berjangka memiliki jangka waktu tertentu untuk penarikan uangnya. Berapa lama Bu jangka waktu penarikannya? Nah, jangka waktu penarikannya yaitu 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, tergantung kesepakatan antara pihak nasabah dengan bank. Nah, di tabungan konvensional, jika nasabah ingin menarik uangnya, haruslah sesuai jatuh tempo. Jika nasabah mengambil uangnya sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan denda atau penalti. Jenis yang ketiga yaitu tabungan anak. Tabungan anak ini ditujukan untuk anak-anak agar belajar menabung sejak dini. Pentingnya mengajarkan anak belajar menabung sejak dini agar anak belajar hemat dan tidak boros dalam penggunaan uangnya. Nah, tabungan anak ini memiliki fasilitas yang sama seperti tabungan lainnya, seperti kartu ATM atau anjungan tunai mandiri dan buku tabungan. Jenis yang keempat yaitu tabungan haji. Nah, tabungan haji adalah tabungan yang diperuntukkan khusus untuk calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci.
yang dimana pengambilannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu pada saat tabungan tersebut sudah mencukupi untuk ongkos naik haji. Nah, tabungan haji ini bertujuan agar calon jamaah haji mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum berangkat haji ke Tanah Suci. Jenis yang kelima yaitu tabunganku. Tabunganku adalah jenis tabungan dari program pemerintah bersama Bank Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 lalu. Kelebihan dari tabunganku adalah persyaratannya yang mudah sekali. Antara lain, nasabah tidak dikenakan biaya administrasi. Nah, tabunganku diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung di kalangan masyarakat Indonesia. Jenis yang keenam yaitu tabungan giro. Nah, tabungan giro biasa digunakan untuk transaksi bisnis. Dan yang memiliki rekening ini biasanya adalah perusahaan. Manfaat menggunakan tabungan ini adalah untuk menggunakan transaksi menggunakan cek dan biliet giro. Nasabah yang menggunakan tabungan ini juga tidak mendapatkan buku tabungan dan hanya diberikan rekening koran secara rutin. Jenis yang terakhir yaitu tabungan investasi. Nah, tak hanya menyimpan dana, bank juga memiliki jenis tabungan investasi, antara lain deposito, tabungan saham, dan tabungan mata uang asing. Nah, yang pertama deposito. Deposito memiliki bunga yang lebih besar dibandingkan tabungan konvensional. Selain itu, nasabah deposito tidak bisa semaunya mengambil dana, karena deposito memiliki jangka waktu tertentu dalam penarikannya. Deposito menerapkan denda atau penalti jika nasabah mengambil dana sebelum jatuh tempo. Itu tabungan saham. Tabungan saham memang khusus digunakan untuk membeli saham secara rutin, serta menyimpan laba hasil dari transaksi saham. Selanjutnya, tabungan mata uang asing. Nasabah yang ingin melakukan transaksi menggunakan mata uang asing biasanya memilih tabungan ini, karena tabungan investasi mata uang asing memanfaatkan naik turunnya kurs mata uang dalam negeri. Nah, anak-anak ibu, setelah kita mengetahui pengertian simpanan dana tabungan dan apa saja jenis-jenis simpanan dana tabungan, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat dalam membuat rekening tabungan. Syarat pertama, membawa kartu identitas. Nah, anak-anak ibu, jika kita ingin membuat rekening tabungan, kita harus persiapkan kartu identitas, seperti KTP. Itu bertujuan untuk melengkapi data kita jika kita ingin mendaftar sebagai calon nasabah di bank. Syarat yang kedua, yaitu membawa uang sebagai setoran awal. Nah, sebagai calon nasabah bank, kita harus memberikan setoran pembukaan rekening sesuai dengan jenis tabungan yang telah kita pilih. Nah, ingat ya anak-anak ibu, uang setoran awal bukan biaya pembuatan rekening, melainkan akan menjadi tabungan setelah pembuatan rekening selesai. Tahap selanjutnya yaitu mengunjungi customer service bank. Apa itu customer service bank? Customer service bank adalah suatu bagian dari unit organisasi atau bank yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan dan produk-produk dari bank. Selanjutnya yaitu memilih jenis tabungan. Nah, setelah kita sudah membawa kartu identitas atau KTP, membawa uang setoran awal, dan mengunjungi customer service, nah, di customer service bank kita akan disuruh memilih jenis tabungan mana yang kita inginkan. Selanjutnya, mengisi formulir. Setelah kita memilih jenis tabungan mana yang kita inginkan, customer service bank akan memberikan formulir untuk diisi calon nasabah bank. Pengisian formulir ini untuk pemrosesan data kita sebagai calon nasabah bank. Yang terakhir, pembuatan buku tabungan dan kartu ATM. Nah, setelah kita mengisi formulir, customer service bank akan melanjutkan untuk pemrosesan pembuatan buku tabungan. Calon nasabah akan diminta sidik jari dan tanda tangan digital. Selain itu, calon nasabah akan dibuatkan kartu ATM atau anjungan tunai mandiri. Di beberapa bank, nasabah diminta untuk membuat nomor PIN. Namun beberapa bank sudah menyediakan nomor PIN dan memberitahu nasabah untuk menggantinya di mesin ATM. Nah, anak-anak ibu, nomor PIN berjumlah 6 angka. Nomor ini sangat rahasia.
Diharapkan tidak memberi tahu kepada siapapun kecuali ada kepentingan yang tertentu. Nah, anak-anak ibu, dari materi yang telah kita pelajari, jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup WA kita ya. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan, di Google Classroom, Ibu sudah share LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berisi 3 butir soal. Yang pertama, jelaskan secara ringkas simpanan dana tabungan. Yang kedua, jelaskan 5 jenis tabungan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang ketiga, jelaskan minimal 3 persyaratan penyelenggara simpanan dana tabungan. Untuk waktu pengerjaannya, Ibu beri waktu 60 menit, dimulai dari setelah pembelajaran kita hari ini selesai. Nah, anak-anak Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini tentang simpanan dana tabungan. Yang pertama, tadi kita mempelajari tentang pengertian simpanan dana tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, kita tadi membahas jenis-jenis simpanan dana tabungan. Jenis-jenis simpanan dana tabungan ada 7. Yang pertama, tabungan konvensional, kedua, tabungan berjangka, ketiga, tabungan anak, keempat, tabungan haji, kelima, tabungan ku, keenam, tabungan giro, ketujuh, tabungan investasi. Nah, selanjutnya tadi kita membahas tentang syarat-syarat pembuatan rekening tabungan. Yang pertama, membawa kartu identitas seperti KTP, kedua, membawa uang sebagai setoran awal, ketiga, mengunjungi customer service, keempat, memilih jenis tabungan, yang kelima, mengisi formulir, dan yang keenam, membuat buku tabungan dan kartu ATM atau anjungan tunai mandiri. Berakhirnya pembelajaran kita hari ini, maka ucapkanlah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Pesan Ibu untuk anak-anak Ibu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.